Selamat siang, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yohanaria, kelas pagi C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Sebelum saya akan menjawab pertanyaan Bapak, saya akan membaca soal terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. 2. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. 3. Jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. 4. Sebutkan contoh-contoh perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? 5. Jelaskan sejarah bisnis internasional. 6. Jelaskan etnosentris, polisentris, regionalisentris, dan geosentris. Saya akan menjawab nomor 1, yaitu yang pertama. Bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara, tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Sedangkan bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan tersebut karena melibatkan beberapa negara. Yang kedua, bagi saya pentingnya mempelajari bisnis internasional, yaitu bisnis internasional ialah merupakan transaksi bisnis baik pemerintah maupun swasta yang melibatkan dua negara atau lebih. Mengapa saya bilang pentingnya mempelajari bisnis internasional adalah bisnis ini meliputi bisnis skala besar maupun perkembangan dari seluruh bidang usaha. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis internasional melakukan kegiatan ekspor dan impor dan transaksinya. Banyak dari ahli-ahli bisnis ini menyatakan bahwa ekspor adalah proses logis yang terutama dilihat sebagai metode pemahaman negara sebagai target yang sesuai dengan perpaduan pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran berdasarkan penggunaan gabung, melaksanakan rencana melalui strategi. Nomor 3, orientasi strategi perusahaan global, di mana perusahaan-perusahaan multinasional pada umumnya menunjukkan suatu dari 4 orientasi ke arah aktivitas luar negerinya. Pendekatan ceruk pasar utama bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor adalah memodifikasi karakteristik kinerja atau pengukuran dari produk yang dipilih agar memenuhi permintaan luar negeri. Nomor 4, contoh-contoh perusahaan-perusahaan Indonesia. Yang pertama, PT Garuda Indonesia Tbk. Kedua, Bio Farma. Ketiga, PT Pertamina Lubricants. 4, Semen Indonesia. 5, Bank Rakyat Indonesia yaitu BRI. 6, Bank Mandiri. 7, BNI. Ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional yaitu kegiatan income generating atau pendapatan melampaui batas negara, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Nomor 5, jelaskan sejarah bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional: sebelum Masehi, pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700
Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Sewell McConnell pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi perjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di luar atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors and Chrysler melakukan operasi luar negeri. Nomor 6. Jelaskan etnosentris, polosentris, regiosentris, dan geosentris. Saya akan menjelaskan etnosentris terlebih dahulu. Etnosentris adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain reaktif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Sedangkan polosentris adalah perusahaan yang berorientasi pada pasar masing-masing negara tuan rumah dengan beberapa otonomi pengambilan keputusan dan independen dengan kantor pusat. Perusahaan ini sering disebut sebagai perusahaan multinasional. Dan regiosentris merupakan perluasan dari 3 orientasi asumsi atau keyakinan, yaitu orientasi etnosentris, polosentris, dan geosentris yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional. Sedangkan geosentris dikemukakan oleh Claudius Ptolemaios, seorang astronom mesin Yunani. Menurutkan pendapatnya, bumi adalah pusat alam semesta, sedangkan matahari dan planet-planet lain beredar mengelilingi bumi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan video yang kedua. Saya akan membaca soalnya dulu. Yang pertama, siapa pembicara dalam video di atas? Yang kedua, jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang pembicara di dalam video tersebut? Baik, yang pertama yaitu pembicaraan di dalam video tersebut atas nama Lydia Yunita, SEMM. Nomor 2, yang dijelaskan dalam video tersebut adalah menjelaskan yang melampaui batas-batas nasional atau melampaui batas-batas negara. Contohnya, misalnya kita membeli bahan-bahan di suatu negara dan dikirimkan ke negara kita, produksi yang menjadi barang jadi. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor dan impor. Kedua, investasi internasional. Yang ketiga, bentuk lain aktivitas bisnis internasional. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional meliputi transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih daripada suatu negara. Transaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan masing-masing perusahaan, kelompok perusahaan, dan atau lembaga-lembaga pemerintah. Bisnis internasional menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan. Di sini, mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional? Hampir semua organisasi
internasional dipengaruhi oleh kekuatan globalisasi, keterbatasan sumber daya pada perusahaan atau negara untuk menyamankan langkah dengan pesaing, mengikuti perkembangan teknik dan latar belakang bisnis terkini, mengetahui cara memperluas jaringan, mengenai kebijakan perdagangan. Karakteristik bisnis internasional yaitu transaksi dua negara atau lebih, menggunakan mata uang yang berbeda, sistem hukum yang berbeda, budaya yang berbeda, ketersediaan sumber daya, letak geografis yang berbeda. Nomor 3, pendapat saya tentang dalam pembicaraan video tersebut, yaitu bagaimana dia menjelaskan bisnis internasional dan beserta isi penjelasan bisnis internasional, dan dia lebih detail menjelaskan beserta contohnya, mudah dimengerti juga.